Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi PPKN untuk kelas 12 dengan saya Viniatus Soliha. Saya akan melanjutkan untuk bagian 2 tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Kita akan membahas masa setelah kemerdekaan ya, yakni nanti tahun 59 sampai 66 ini masa Orde Lama, tahun 66 dan sampai 98 ini tahun masa Orde Baru, dan tahun 98 sampai sekarang ini tahun reformasi. Oke, yang akan kita bahas yang pertama ini dinamika persatuan dan kesatuan bangsa tahun 59 sampai 1966. Kondisi negara Indonesia yang kacau dan gagal menjadi latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai dasar ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahan menjadi sistem presidensil dengan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Kabinet Juanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan membubarkan Kabinet Karya. Kemudian Presiden Soekarno akhirnya membentuk kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja ini dipimpin oleh Soekarno sebagai Perdana Menteri dengan dibantu oleh Juanda sebagai Menteri pertama dan 2 orang wakil, yakni Dr. Laimena dan Dr. Subandrio. Kabinet Kerja ini juga disebut sebagai kabinet non-partai karena tidak melibatkan partai besar yang ada pada saat itu. Dan program Kabinet Kerja ini antara lain untuk menyelenggarakan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Oke, kita akan membahas mengenai konsep awal demokrasi terpimpin, yakni demokrasi yang berdasarkan pada sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun dalam pelaksanaannya ini bergeser menjadi dipimpin oleh presiden. Dan pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam prakteknya banyak tidak sesuai atau menyimpang dari dasar negara Pancasila dan Hukum Dasar Undang-Undang 45 di Indonesia. Apa saja penyimpangannya, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dibentuk melalui presiden, melalui penetapan presiden dan tidak melalui pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang 45. Dan tahun 60 presiden membubarkan DPR karena menolak rencana anggaran belanja negara dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Ini kedudukannya untuk membantu tugas presiden. Dan pimpinan MPRS, DPR GR, DPA, dan Mahkamah Agung yang seharusnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari presiden ditempatkan sebagai menteri dan berada di bawah presiden. Kemudian pengangkatan pemimpin besar revolusi Indonesia yakni Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup yang ditetapkan dengan ketetapan MPR. Kemudian pembentukan Nasakom yakni nasionalisme, agama, dan komunisme. Adanya pembentukan Nasakom ini membuat Partai Komunis Indonesia ini mendapatkan peluang dan dukungan untuk memperbesar pengaruhnya di Indonesia. Setelah merasa kuat, malah PKI ini melakukan pemberontakan yang bertujuan untuk merebut kekuasaan pemerintah yang sah dan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Dan kemudian akhirnya pemberontakan ini bisa ditumpas dan digagalkan oleh TNI dan kekuatan rakyat. Kemudian PKI ini dinyatakan sebagai partai terlarang yang ada di Indonesia. Kemudian untuk tuntutan rakyat kemudian dicetuskan dalam Tritura, Tri Tuntutan Rakyat, yang artinya 3 tuntutan rakyat, yakni membubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga atau perbaiki ekonomi. Kemudian dinamika persatuan tahun 66 sampai 98. Tahun 66 adalah masa demokrasi terpimpin yang sering disebut dengan Orde Lama, sudah berakhir dan digantikan dengan masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Masa Orde Baru ini tetap menggunakan sistem pemerintahan presidensil dan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh presiden dengan dibantu oleh menteri. Pemerintahan Orde Baru ini bertujuan untuk mengkoreksi segala penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama, untuk penataan kembali segala aspek kehidupan secara Pancasila dan Undang-Undang Dasar, menyusun kembali kekuatan negara dalam menumbuhkan stabilitas nasional agar mempercepat pembangunan nasional yang untuk kesejahteraan masyarakat,
Langkah pertama dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 untuk melaksanakan pembangunan 5 tahun. Dan ini pemilu dilaksanakan dengan mekanisme setiap 5 tahun sekali. Pemilu pertama tahun 71 telah berhasil menyusun keanggotaan badan-badan legislatif dan tingkat daerah dan pusat. Dan pemilu terakhir masa Orde Baru ini dilakukan pada tahun 97. Dan untuk prioritas pembangunannya dilakukan adalah untuk bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ini adalah tujuan nasional jangka panjang, yakni untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, untuk melaksanakan gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh, kebutuhan pangan tercukupi dengan swasembada pangan, terlaksananya rencana pembangunan 5 tahun, semakin banyak rakyat yang pintar membaca dan menulis sehingga tingkat pengangguran ini nantinya akan berkurang, dan suksesnya program transmigrasi dan keluarga berencana. Namun itu juga ada penyimpangan pada masa Orde Baru, yakni kedudukan presiden ini mempunyai kendali yang sangat besar sehingga memiliki kekuasaan yang tidak terkontrol dan akhirnya menyebabkan munculnya tindakan KKN. Kemudian adanya pembatasan hak-hak politik rakyat seperti pembatasan jumlah partai politik, kebebasan pers juga dikekang. Dan untuk pembangunan ekonomi bersifat sentralistik dan supremasi hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Dan tahun 98 ini terjadi krisis moneter dan ekonomi meliputi seluruh aspek kehidupan, dan munculnya gerakan reformasi ini menginginkan adanya pergantian pemerintahan pada masa Orde Baru, dan tanggal 21 Mei 98 Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Kemudian dinamika tahun 98 sampai dengan sekarang ini disebut masa reformasi, yakni perubahan kehidupan lama berganti menuju tatanan baru yang secara hukum ke arah perbaikan. Dengan dikeluarkannya TAP MPR ini untuk tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan. Kemudian TAP MPR ini merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan dan sebagainya. Dan hak asasi manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental serta agenda reformasi pembangunan dan sosial budaya untuk mewujudkan masyarakat madani. Agenda reformasinya ini dalam bidang hukum tujuannya untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum seperti pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif dan lain-lainnya. Untuk bidang politik tujuannya untuk menegakkan kedaulatan rakyat sebagai jalan pemecah krisis nasional di segala bidang dengan skala prioritas. Dilakukan secara menegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan peranan pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik dan kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Agenda reformasi dalam bidang ekonomi bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan krisis. Dilakukan secara mewujudkan kebijakan ekonomi makro dan mikro secara transparan, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana program aksi dan perundang-undangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usaha, etika profesi dan etika pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian untuk bidang agama dan sosial budaya, ini tujuannya untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang sosial budaya. Contohnya dilakukan secara dengan menyiapkan sarana dan prasarana serta program aksi bagi tumbuhnya suasana yang sehat, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan agenda sesuai TAP MPR yang dapat dilakukan adalah dengan pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan kesepakatan bersama antara lain pembukaan Undang-Undang 45 ini tidak dapat dirubah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dipertahankan dengan sistem pemerintahan presidensil. Dan ini beberapa amandemen dari tahun 99 sampai dengan 2002 ini telah berubah sebanyak 4 kali.
Beberapa perubahan amandemen ini tentang pembatasan kewenangan presiden seperti penghapusan kekuasaan presiden untuk membentuk undang-undang, pengangkatan dan penerimaan duta harus melalui pertimbangan DPR, pemberian gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, pemberian amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden ini selama 5 tahun dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 kali pada masa jabatan. Kemudian selama pelaksanaan masa reformasi sampai dengan sekarang kita memiliki beberapa presiden ya, pergantian presiden. Pertama dengan Pak Habibie, Pak Gus Dur, kemudian Ibu Megawati, dan SBY, dan sekarang ini dengan Pak Jokowi. Demikian untuk materi PPKN kelas 12 untuk bagian 2 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan, dan harapan saya semoga kita terus menjadi warga negara Indonesia yang berbudi, yang mencintai negara Indonesia ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.